Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penatuahi. Wajah Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Teratai api hijau ungu di tangannya dengan kejam menghantam wajah terkejut dan ngeri milik Lena. Dari tampang kekuatan yang ganas itu, terbukti bahwa yang pertama tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Berhenti! Namun, saat teratai api hanya berjarak sekitar 2 kaki dari Lena, teriakan pelan yang lama tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Karena kekuatan Duki yang terkandung dalam teriakan itu kuat, mengakibatkan gendang telinga para siswa di daerah ini akan diguncang hingga mereka merasakan sakit. Wajah Xiao Yan berubah sedikit saat mendengar teriakan itu. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Xiao Yan dengan paksa menghentikan tangannya yang kejam di udara. Meski demikian, suhu tinggi di atas teratai api masih membakar rambut Lena menjadi tumpukan abu dalam sekejap. Ci! Saat telapak tangan Xiao Yan berhenti, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba melintas dari udara. Namun, itu tidak diarahkan ke Xiao Yan. Sebaliknya, itu dengan keras ditembakkan ke tubuh Lena. Seketika, di bawah kekuatan yang ganas ini, tubuh Lena seperti layang-layang yang talinya putus. Dia berguling beberapa kali di udara sebelum menabrak dinding dengan keras. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar, mewarnai lantai hitam pekat menjadi warna merah tua. Dengan Lena, yang berada di depannya, dikirim terbang dengan satu pukulan, Xiao Yan telah kehilangan targetnya. Dia hanya bisa perlahan-lahan meluruskan tubuhnya sementara telapak tangannya menyeret teratai api hijau ungu seukuran telapak tangan. Dia mengikuti tatapan semua orang yang hadir dan berbalik ke arah sumber teriakan. Di ujung lorong yang cukup terang, beberapa sosok manusia datang berkedip. Orang di depan jelas orang tua. Kecepatannya cepat. Semua orang hanya melihat tubuhnya melakukan beberapa lompatan dan kilatan saat dia muncul di tempat kejadian itu terjadi. Penatuahi! Mengapa dia diganggu? Dia bahkan keluar. Melihat penampilan lelaki tua yang tubuhnya sedikit bungkuk ini, beberapa ekspresi siswa yang mengamati tanpa sadar berubah. Mereka berteriak tanpa sadar. Sesepuh penjaga menara ini memiliki posisi yang sangat tinggi di Akademi Dalam. Mereka biasanya tidak akan menunjukkan diri mereka dalam situasi di mana terjadi perkelahian antar siswa. Sungguh tak terduga bahwa penanggung jawab tertinggi dari level ketiga akan benar-benar muncul hari ini. Hal ini menyebabkan siswa-siswa ini tanpa sadar merasa terkejut. Tidak lama setelah lelaki tua itu melintas dan muncul, 4 hingga 5 sosok manusia dengan cepat muncul di belakangnya. Beberapa dari mereka adalah instruktur di dalam menara. Mereka bergegas karena mereka juga merasakan fluktuasi energi yang menakutkan di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tatapan tajam dari pria tua yang agak bungkuk itu melihat sekelilingnya saat dia dengan dingin berteriak. Semua siswa di sekitarnya menutup mulut mereka dengan rapat ketika mereka mendengar pertanyaan dari lelaki tua itu. Gengsi yang dimiliki sesepuh ini di Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Seseorang akan menderita jika seseorang menyinggung perasaan mereka. Elder He, mengapa kami mengganggu diri lansia Anda? Hanya ada perdebatan biasa yang terjadi di sini. Suara manis yang agak manis memecah keheningan. Sebenarnya Louis Fei yang dengan cepat berjalan maju dan berbicara sambil tersenyum ke arah Elder He. Perdebatan biasa. Jika saya datang beberapa saat kemudian, saya takut ada nyawa yang hilang. Penatuahi dengan dingin menegur. Dia mengalihkan pandangannya dan menghentikannya di tubuh Xiao Yan. Ketika tatapannya menyapu ke arah teratai api ungu hijau di tangan Xiao Yan, matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam teratai api itu. Anak kecil,
bisakah kamu menyelesaikan teratai api di tanganmu itu? Saya akan menegakkan keadilan atas insiden tersebut di sini. Elder He mengambil satu langkah menuju Xiao Yan sebelum dia berhenti. Dalam jarak ini, dia akan dapat segera datang untuk menyelamatkan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Aku akan melakukan apa yang diperintahkan penatua. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Elder He. Setelah itu, dia mengangguk. Dia jelas mengetahui kekuatan yang dimiliki para sesepuh di dalam Akademi Dalam. Secara alami, dia tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Tangan kanan Xiao Yan menutupi teratai api hijau ungu yang tergantung di telapak tangannya. Kekuatan spiritual melonjak keluar dan menyerbu nyala api, membelah koneksi yang erat dari energi api di dalamnya. Dengan peningkatan besar dari kekuatannya saat ini, kendali Xiao Yan atas Angry Buddha Lotus Flame ini juga telah mencapai tingkat kemahiran yang lebih tinggi. Di masa lalu dia bahkan tidak dapat memahami bagian penggabungan, tetapi dia sekarang memiliki kemampuan untuk menarik dan melepaskannya sesuka dia. Erosi yang dihasilkan oleh kekuatan spiritual menyebabkan nyala api hijau ungu membentuk gelombang yang intens. Setelah melihat fluktuasi nyala api, wajah penatua He segera menjadi jauh lebih khawatir. Tangannya yang keriput sedikit melengkung seperti cakar elang dan douki yang tajam sebagian terlihat di telapak tangannya, siap untuk bertindak kapan saja. Namun, untungnya skenario terburuk yang penatua dia harapkan tidak muncul. Setelah nyala api hijau ungu sedikit berfluktuasi, mereka secara bertahap menjadi ilusi. Sesaat kemudian, mereka menghilang ke udara tipis di telapak tangan Xiao Yan. Melihat bahwa nyala api yang menakutkan akhirnya menghilang, penatua He diam-diam menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga perlahan menjadi lebih rileks. Anak kecil, kamu adalah Xiao Yan, kan? Selain menghela nafas lega, penatua He melihat ke atas dan ke bawah dan menilai Xiao Yan. Dia mengingat teratai api yang menakutkan dari sebelumnya dan kejutan melintas di matanya saat dia bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan penatua ini dia telah mendengar namanya. Segera, dia buru-buru mengangguk. Anak kecil ini, Xiao Yan, menyapa Elder He. Keke. Elder He tersenyum dan mengangguk. Ekspresi penatua yang dingin dan tajam menjadi lebih lembut saat menghadapi Xiao Yan. Dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Elder He, kamu tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat yang sering digunakan VR. Hari ini, itu dengan paksa ditempati oleh orang ini. Kakak Leina hanya membantu VR mencari keadilan. Namun, sungguh tidak terduga bahwa orang ini begitu kejam dalam serangannya. Jika penatua He tidak berteriak sebelumnya, saya khawatir kakak Leina akan kehilangan nyawanya di sini. Mendengar penatua He menanyakan tentang keseluruhan cerita, Liu Fei buru-buru mengambil langkah maju. Wajah cantiknya memiliki beberapa keluhan saat dia menjelaskan apa yang terjadi. Dia telah berlatih di tingkat ketiga untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, Liu Fei dan penatua He telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Selain itu, karena kecantikan yang sebelumnya, penatua He sangat hangat terhadapnya ketika mereka kadang-kadang berbicara satu sama lain. Dia secara alami memiliki beberapa niat untuk meminta penatua dia menghukum Xiao Yan sekarang setelah dia membuka mulut untuk berbicara terlebih dahulu. Jika ini terjadi pada saat-saat biasa dan melibatkan seorang siswa biasa, penatua He mungkin akan memberikan pembalasan karena seorang pria tidak boleh berdebat dengan seorang wanita. Namun, pelaku hari ini adalah Xiao Yan. Tetua pertama telah menyebut nama orang ini dan ingin mereka semua menjaga siswa ini. Oleh karena itu, harapan Liu Fei jelas akan membuatnya kecewa. Benar saja, setelah mendengar narasi Liu Fei, penatua He hanya memutar kelopak matanya sedikit dan mengabaikannya. Dia hanya menyapu pandangannya ke arah Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, Xiao Yan,
kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi? Melihat bahwa penatua dia benar-benar mengabaikannya, Liu Fei tanpa sadar terkejut dan segera melangkah mundur dengan getir. Dia jelas tahu kekuatan sesepuh ini. Jika itu adalah sepupunya yang lebih tua di sini secara pribadi, penatua mungkin masih memberinya wajah. Namun, dengan kemampuan dan bakat pelatihannya, dia hanya bisa menghemat tenaga. Xiao Yan melirik Liu Fei dengan acuh tak acuh, orang jahat yang pertama kali melontarkan tuduhan. Senyuman dingin yang tidak dia sembunyikan terlihat di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Liu dan menjelaskan semua yang telah terjadi sebelumnya secara rinci dari awal sampai akhir. Karena ada banyak penonton, Xiao Yan tidak membesar-besarkan apapun, tetapi hanya menceritakan kebenaran ceritanya. Ekspresi penatua He tanpa sadar menjadi sedikit jelek saat Xiao Yan menceritakan kisah itu. Dia menoleh sedikit, dan dengan dingin menatap Lena yang sedang berdiri di sudut dinding. Tatapannya ini menyebabkan ekspresi Lena yang awalnya agak cemas menjadi jauh lebih pucat. Liu Fei di sampingnya juga mendengar Xiao Yan mengungkapkan keterlibatannya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi jelek sekali lagi. Lena, sebagai senior, kamu benar-benar gagal mengikuti aturan menara. Anda akan didenda 30 hari, energi api, yang harus Anda bayar dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Anda akan dihukum dengan dilarang memasuki Blazing Sky Key Refining Tower selama 1 bulan. Setelah Xiao Yan mengungkapkan keseluruhan cerita, penatua He mengangguk. Di bawah pengamatan banyak tatapan, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lena dan berbicara dengan dingin. Setelah mendengar hukuman yang keluar dari mulut penatua He, siswa di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Segera, mereka mengalihkan pandangan menyedihkan mereka ke arah Lena yang berwajah pucat. Orang ini akan sangat berdarah kali ini. Liu Fei, meskipun Anda bukan pelaku utama, Anda memiliki kesalahan sebagai penghasut dan akan didenda 10 hari, energi api. Anda harus membayar dalam 3 hari, atau Anda akan dihukum seperti yang disebutkan sebelumnya. Tatapan dingin sekali lagi beralih ke Liu Fei. Teriakan itu, bagaimanapun, menyebabkan Liu Fei menjadi sedikit membosankan. Dia tidak menyangka bahwa penatua Liu juga akan menghukumnya. Xiao Yan, meski kamu punya alasan bagus, seranganmu terlalu ganas. Anda akan didenda 5 hari dari energi api sebagai peringatan. Elder He akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berteriak. Mendengar bahwa hukuman yang diberikan penatua kepada Xiao Yan tidak signifikan, orang-orang di sekitar sekali lagi terkejut. Mereka saling berhadapan. Segera, mereka tampak memahami sesuatu dan tetap diam. Menurut aturan, menggunakan serangan fatal selama sparring akan menerima hukuman yang sangat berat. Beberapa dari mereka yang tidak beruntung bahkan akan dilarang memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk berlatih selama 1 hingga 2 bulan. Dibandingkan dengan denda Xiao Yan 5 hari, energi api, itu secara alami perbedaan antara surga dan bumi. Tidak ada yang mengharapkan Xiao Yan memiliki dukungan seperti itu. Liu Fei dan Lena dianggap telah menendang lempengan logam kali ini. Elder He, bukankah hukumanmu untuk Xiao yang sedikit terlalu ringan? Seseorang yang menggunakan gerakan fatal sementara menyelamatkan akan dilarang memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar. Wajah Liu Fei menjadi hijau dan suaranya menjadi lebih tajam. Jika Anda tidak puas dengan penilaian saya, Anda dapat pergi dan menemukan tetua pertama atau kepala sekolah. Penatua Liu melirik Liu Fei sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. Liu Fei sangat marah saat mendengar ini. Tetua pertama ini jarang muncul, kemana dia akan pergi dan mencarinya? Adapun kepala sekolah, dia bahkan belum pernah melihat kepala sekolah misterius ini sejak dia memasuki akademi dalam, belum lagi menemukannya untuk mencari ganti rugi atas ketidakadilan. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini.
Jika ada orang yang tidak mematuhi aturan menara di masa depan, jangan salahkan saya karena memberikan hukuman yang berat. Tatapan Penatua He memandang sekelilingnya. Orang-orang yang melakukan kontak dengan tatapannya buru-buru menundukkan kepala. Penatua He melirik Xiao Yan sebelum berbalik dan berjalan kembali ke jalan tempat asalnya. Anak kecil, lain kali kau berdebat dengan seseorang, jangan berlebihan seperti ini. Itu baik bahwa Anda ingin menunjukkan kekuatan Anda, tetapi seseorang tidak akan mencapai apa yang diinginkan jika seseorang melakukan sesuatu secara berlebihan. Xiao Yan menatap elder dia yang pergi. Dia baru saja akan membungkuk dan mengirim yang terakhir pergi dengan hormat ketika suara tua yang rendah bergema lembut di samping telinganya. Xiao Yan terkejut saat mendengar suara ini sebelum dia mengangguk dengan tenang. Saat Penatua He pergi, area ini sekali lagi berubah menjadi keheningan yang memalukan. Ada rasa hormat dan ketakutan tambahan hadir dalam tatapan yang memandang Xiao Yan. Mereka tidak dibentuk dari penatua dia menutupi tindakannya, tetapi terbentuk karena teratai api menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan. Seseorang dengan mata tajam akan dapat melihat bahwa jika serangan Xiao Yan tidak berhenti dan Penatua He tidak muncul, Lei Na saat ini mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia sekali lagi berbalik dan berjalan ke ruang pelatihan kelas atas itu. Ketika dia melewati Liu Fei, dia menghentikan langkahnya dan berkata dengan lemah, "Aku tidak memukulmu hanya karena kamu seorang wanita. Jika Anda seorang pria, akhir Anda tidak akan jauh lebih baik daripada Lei Na." Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan menyikat lengan bajunya dan masuk ke ruang pelatihan, meninggalkan Liu Fei berwajah hijau yang mengatupkan gigi peraknya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.